Sometimes I have to keep on breathing in. My lungs are filled with too much pain. All the shadows of the past that I'm so leaving, they held me in my sleepless nights. And I'm drowning in the noise like a free fall, walking along my path for too long. Yuk puasa. Oke, kita mulai aja langsung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru semuanya. Selamat ketemu lagi pada sesi ke-9 ya. Dan kali ini kita tentang cara belajar efektif menggunakan pendekatan metakognitif. Biasa oleh Ibu Arif. Ya, nanti bisa diterangkan banyak sekali tentang orang Duniati sebagai hostnya. Nanti akan ada moderatornya Bapak Miftah. Biar monggo Pak Miftah, saya serahkan ke panjenengan, perkenalkan diri dan semuanya. Monggo, saya persilahkan Pak Miftah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat semuanya, mari kita mulai menyimak apa yang akan disampaikan oleh Ibu Arif Budiarti yang akan mempresentasikan cara belajar efektif menggunakan pendekatan. Terima kasih Bapak Moderator, Bapak Miftahul Surur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya, pada malam hari ini pada sesi yang ke-9 saya akan mempresentasikan tentang cara belajar efektif menggunakan pendekatan metacognition. Pentingnya memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang efektif dan efisien. Apa itu belajar yang efektif? Belajar efektif itu adalah belajar yang menyenangkan, terjadwal dengan baik, tidak memakan banyak waktu, tetapi mempunyai hasil yang maksimal. Mengapa siswa perlu memiliki sikap belajar yang efektif dan efisien? Tentunya tidak terlepas dari keberhasilan dalam belajar, kesempurnaan dalam belajar. Mengapa belajar harus terjadwal dan menyenangkan? Dalam bekerja, otak kita juga dipengaruhi oleh kondisi fisik kita. Kalau kondisi fisik kita capek, otak kita tidak dapat bekerja dengan maksimal. Nah, apa yang terjadi jika otak kita tidak bekerja dengan maksimal? Maka informasi-informasi yang akan kita terima tidak dapat disimpan dengan baik oleh ingatan kita, tidak bisa masuk dalam memori kita. Akibatnya apa? Akibatnya informasi yang pernah kita terima tidak dapat kita gunakan lagi pada saat kita membutuhkannya. Di ibaratnya komputer, kalau kita punya file disimpan, nanti suatu saat kita butuh bisa dibuka kembali. Tapi kalau di sini, kalau otak kita sudah capek,
otak kita sudah lelah, tidak bisa bekerja maksimal, maka semua memori yang ada di dalam otak itu akan hilang, sehingga pada waktu kita membutuhkannya kembali, kita tidak dapat merefreshnya. Begitu. Satu hal yang perlu kita ingat, mungkin zaman kita sekolah dulu ada istilah belajar SKS, sistem kebut semalam. Itu merupakan contoh belajar yang tidak efektif, tidak bermanfaat bagi siswa. Yang kita dapatkan ya hanya lelah, capek, target materi mungkin hanya terbaca, terlewatkan begitu saja, tidak membekas sama sekali. Sehingga pada waktu kita dihadapkan pada persoalan, pada soal, pada pertanyaan, kita akan kesulitan dalam menjawab. Karena apa? Mungkin kita ingatnya hanya sepotong-sepotong begitu ya. Apa saja yang harus diperhatikan dalam belajar efektif? Yang pertama, kita akan memperhatikan diri sendiri atau perhatikan dirimu. Jadi kita pada siswa bisa perhatikan dirimu, bagaimana emosinya. Emosi yang positif itu akan menghasilkan kekuatan otak yang luar biasa. Nah, kalau kekuatan otak kita sudah luar biasa, maka keberhasilan yang akan kita peroleh tentunya akan lebih baik. Dengan keberhasilan kita yang lebih baik, maka kita akan mendapatkan kehormatan diri tentunya. Perhatikan dirimu, ciptakan minat dalam dirimu dengan bertanya. Pada waktu akan belajar, kita harus menciptakan diri kita untuk bertanya, apa manfaat bagiku? Jadi apa manfaat yang kita peroleh dari apa yang akan kita pelajari? Sehingga kalau kita sudah tertarik dengan temanya, kita ingin tahu apa sih yang akan kita pelajari, apa manfaat yang akan kita peroleh dari apa yang kita pelajari, manfaat bagi diri kita terutama, maka semuanya akan menjadi lebih mudah. Yang kedua, perhatikan dirimu. Nah, temukan gaya belajarmu. Nah, gaya belajar setiap orang itu akan berbeda-beda. Yang pertama, apakah kamu suka mencoret-coret ketika bicara di telepon misalnya? Pada waktu kita bicara sambil berbicara, kita sambil membuat suatu orek-orek sehingga nanti di situ ada bekas tulisan yang nanti setelah selesai mungkin bisa kita lihat kembali, bisa membuka memori kita kembali. Yang kedua, apakah kamu berbicara dengan cepat? Nah, kecepatan dalam berbicara itu juga akan mempengaruhi daya tangkap seseorang. Kemudian yang ketiga, apakah kamu lebih suka melihat peta daripada mendengarkan penjelasan? Ini tentunya kaitannya dengan visual, karena ada beberapa orang yang dengan melihat saja dia sudah tahu apa itu maksudnya seperti itu. Tetapi ada yang tidak cukup dengan melihat, tetapi juga harus mendapatkan suatu penjelasan. Yang ketiga, temukan gaya belajarmu. Ini misalnya, apakah kamu suka berbicara sendiri? Misalnya kita mengulas suatu pelajaran dengan kita seolah-olah menjadi guru, kita mengulas materi yang sudah diberikan. Kemudian yang kedua, apakah kamu menyukai ceramah atau seminar daripada membaca buku? Ini tentunya sesuai dengan karakter masing-masing orang. Ada beberapa orang yang hanya dengan mendengar dia sudah tahu, hanya ada yang dengan membaca menjadi lebih lengkap dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, apakah kamu lebih suka berbicara daripada menulis? Ini tentunya kaitannya dengan auditorial. Dan yang berikutnya, temukan gaya belajarmu. Apakah kamu berpikir lebih baik ketika kamu bergerak atau berjalan? Apakah kamu banyak menggerakkan anggota tubuh ketika bicara? Apakah kamu merasa sulit untuk duduk, untuk diam? Ini kaitannya dengan kinestetik. Perhatikan dirimu. Nah, bagaimana kemampuan belajarmu? Berapa lama waktu yang kamu butuhkan? Nah, dalam belajar ini tentunya kita tidak perlu membutuhkan waktu dalam jumlah yang relatif lama, tetapi lebih baik kita belajar dengan waktu yang singkat, tetapi apa yang kita pelajari itu semuanya tertanam di dalam otak kita atau berbekas, sehingga pada waktu dihadapkan pada persoalan kita dapat menyelesaikan persoalan tersebut dengan baik. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam belajar ini masing-masing orang relatif. Itu rata-rata sekitar 1 jam itu yang
bisa maksimal dalam pembelajaran, nanti setelah itu biasanya sudah konsentrasi itu sudah akan terganggu. Kemudian yang berikutnya, perhatikan lingkungan, pilihlah tempat yang menurutmu nyaman. Kemudian gunakan musik. Tentunya untuk belajar kita memerlukan tempat yang nyaman, mungkin yang ada yang jauh dari kebisingan, ada yang tidak bisa belajar jika suatu lingkungan itu ramai, tetapi sebaliknya ada beberapa orang yang dapat belajar justru dia sambil mendengarkan musik misalnya. Nah, sehingga ini tergantung dari individu masing-masing, tidak bisa disamakan. Jadi dengan menggunakan musik ini biasanya denyut nadi, tekanan darah menurun sehingga gelombang otak itu akan melambat, otot-otot relaksasi sehingga dapat konsentrasi. Ini bagi sebagian orang. Kemudian yang tanpa menggunakan musik itu denyut nadi, tekanan darah meningkat, kemudian gelombang otak semakin cepat, otot-otot menegang, sulit konsentrasi. Nah, ini juga bagi sebagian orang sehingga tidak bisa disamakan, tergantung dari kondisi masing-masing. Dan teknik apa yang kamu gunakan? Nah, teknik yang digunakan dalam belajar ini yang pertama mencatat bebas. Jadi misalnya kita akan membahas tentang suatu permasalahan, kemudian sambil kita belajar, kita sambil membuat suatu tulisan-tulisan kecil sehingga nanti setelah selesai itu bisa menjadi semacam rangkuman. Dan yang kedua, membuat peta pikiran atau mind map. Nah, itu tentunya yang paling mudah sekarang ya, bisa dibuat seperti bentuk pohon, seperti gambar-gambar, kemudian di situ menunjukkan beberapa bagian-bagian, sebagian dari suatu permasalahan. Pada peta pikiran ini teknik memanfaatkan keseluruhan otak untuk membentuk suatu kesan. Nah, otak kita sering mengingat informasi bisa dalam bentuk gambar, dalam bentuk suara. Nah, sehingga biasanya dengan mind map ini adalah pola yang paling baik saat ini. Di contoh peta pikiran, misalnya pada pra belajar kita mempunyai motivasi, gaya belajar, kemudian dengan senam otak, kemudian nanti gaya belajar sendiri ada visual, auditorial, kemudian ada kinestesia, kemudian peta dari sukses belajar. Itu setelah pra belajar kita mengalami proses belajar, di situ mulai dari doa, kemudian posisi, kemudian teknik mencatat bebas, kemudian setelah itu kita jeda, misalnya ada coffee break misalnya, kemudian setelah itu pasca belajar ada review, kita lihat kembali catatan-catatan kita yang sudah ada, kita mencoba mengerjakan suatu soal, kita bisa atau tidak. Nah, kemudian di situ nanti akan masuk ke dalam memori otak kita. Nah, nanti kalau suatu saat kita membutuhkan lagi atau kita ditarik semacam tagihan, otak kita mampu meresponnya, kita mampu membuka kembali memori kita. Nah, disitulah sukses dalam belajar. Apalagi yang perlu diperhatikan dalam belajar, ini yang pertama, lakukan senam otak sebelum dan sesudah belajar. Kemudian yang kedua, cari sumber belajar yang lain, sehingga sumber belajar itu tidak hanya berasal dari guru, bisa dari buku, bisa dari media elektronik, media cetak yang lainnya. Kemudian membaca buku-buku penunjang. Nah, ini yang sekarang sedang digalakkan oleh pemerintah, itu dengan minat baca, meningkatkan minat baca, karena sebagian kita banyak yang sudah meninggalkan minat baca, mereka ke belajar secara online dan sebagainya. Nah, ini tentunya yang sebenarnya yang paling mengakar, yang paling membekas itu kalau kita membaca. Itu membaca bisa dari majalah, bisa dari koran, bisa pergi ke perpustakaan, ya seperti itu. Pengaturan jadwal belajar yang efektif, dia ada pedomannya, misalnya perhatikan waktunya, bagaimana menghabiskan waktu, kemudian kapan menghabiskan waktu,
apakah bisa menghabiskan waktu itu hanya dengan sia-sia atau bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Rencana jadwal belajar yang efektif. Beri waktu yang cukup untuk tidur, makan, dan kegiatan hiburan. Prioritaskan tugas-tugas. Luangkan waktu untuk diskusi atau mengulang bahan sebelum hari yang akan datang. Kemudian atur waktu untuk mengulang langsung bahan pelajaran setelah di kelas. Perlu kita ingat bahwa kemungkinan terbesar untuk lupa itu terjadi dalam waktu 24 jam tanpa review. Rencana jadwal belajar yang efektif itu jadwalkan 50 menit untuk setiap sesi belajar, pilih tempat yang nyaman, rencanakan deadline-nya, kemudian jadwal waktu belajar sebanyak mungkin pada pagi, siang, atau sore hari sesuai dengan kondisi yang nyaman bagi masing-masing anak itu berbeda-beda. Jadwalkan review bahan pelajaran mingguan, kemudian hati-hati jangan sampai diperbudak oleh jadwalnya sendiri. Sekarang membuat rencana belajar yang efektif. Ini Anda bisa menjawab beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, misalnya apakah kamu suka membaca, bercerita, atau menghafal? Yang kedua, kamu lebih suka belajar kelompok atau belajar sendiri? Yang ketiga, apakah kamu tahu teknik mencatat yang baik? Kemudian yang keempat, apakah butuh banyak atau sedikit waktu untuk belajar? Kemudian yang kelima, apakah kamu membaca sumber lain selain buku pelajaran? Kemudian apakah kebiasaan belajar itu dapat membantu sehingga dapat mencapai kesuksesan. Membuat rencana belajar efektif. Apa yang kamu lakukan sekarang pada saat belajar? Kamu berhenti untuk meringkas. Kemudian apakah kamu bertanya jika tidak mengerti? Apakah melakukan evaluasi? Apakah perlu berdiskusi dengan teman? Apakah harus mempercepat atau memperlambat? Kemudian apakah harus mengandalkan satu sumber saja? Apakah perlu mencari sumber yang lain? Yang terakhir, membuat rencana belajar efektif. Apakah kerjaan kamu itu sudah benar? Kemudian apakah kamu bisa mengerjakan lebih baik? Apakah kamu disiplin dengan diri sendiri? Kalau misalkan sudah membuat jadwal waktu belajar, ya ditepati sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat, kecuali dalam kondisi-kondisi yang memang ada kepentingan khusus. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Ya, terima kasih Ibu Arif Budiarti yang sudah mempresentasikan tentang belajar efektif. Cara belajar efektif menggunakan pendekatan metacognition Joseph Frank Landsberger. Saya kira ini bisa diterapkan, bisa dicoba untuk mengefektifkan cara belajar siswa agar anak-anak kita mempunyai peningkatan prestasi, agar meningkat prestasinya dengan belajar yang efektif, belajar yang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, belajar yang tidak instan, belajar yang tidak hanya sistem kebut semalam, tetapi betul-betul memahami, betul-betul mengakar, betul-betul tahu materi apa yang dipelajari. Jadi akan membekas dengan sangat kuat di dalam benak, di dalam otak, dan tidak mudah lupa. Mungkin ada yang ingin bertanya atau menanggapi tentang presentasi yang disampaikan oleh Ibu Arif Budiarti. Monggo kepada partisipan, kalau ada yang ingin menanggapi, dipersilahkan. Puasa. Boleh.
Boleh, hostnya boleh bertanya. Oh boleh. Gak terdengar. Maaf, gak terdengar. Bu Asih di imutnya. Oh ya, 1 2 3 3 2 1 Iya. gimana? Sudah. Ini Ya. boleh? Ya, silakan. Oh, ini belum materi politik. Kita dan juga untuk saya di sekolah. Bagaimana untuk membuat anak-anak kita sekarang lebih menyenangkan dalam belajar, artinya terpanggil untuk belajar itu menjadi suatu kebutuhan. Tidak harus dioyak, tidak harus digeret-geret itu kepada sekarang. Yang kegiatan sekolah dan juga kegiatan bermain dengan game. Bagaimana ini, Bu Arif? Oke. Oke, terima kasih Bu Asih. Terima kasih Bu Asih atas pertanyaannya. Ini memang sangat menarik. Saya kira jawabannya juga sangat berat karena bagaimana cara agar anak itu mempunyai kesadaran untuk belajar. Jadi tidak perlu dioyak-oyak untuk belajar. Ini memang susah sekali. Karena mungkin dari sebagian anak punya kesadaran untuk belajar. Dan biasanya anak-anak tersebut punya kesadaran tentang masa depan. Tetapi sebagian besar anak itu belum mempunyai dorongan untuk belajar. Jadi harus dioyak-oyak, harus dioprak-oprak agar mau belajar. Mungkin diancam dengan ulangan dan lain sebagainya. Nah, silakan Bu Arif untuk menanggapi hal tersebut. Oke. Silakan Bu Arif. Terima kasih pertanyaan dari Bu Asih. Ini benar seperti yang dikatakan Bapak Moderator. Jadi kalau sebenarnya bagaimana sih tekniknya agar anak-anak kita itu belajar mempunyai kesadaran tanpa harus dipaksa? Itu mungkin berawal dari kita dulu, Bu, di lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga kita perlu melakukan satu pembiasaan pada anak-anak kita. Kalau misalkan sehabis maghrib kita diberikan jadwal untuk belajar, kamu waktunya belajar jam 7 sampai jam 8. Orang tua juga di situ peranannya sangat penting. Dalam hal ini kita juga harus mendampingi mereka dalam belajar sehingga anak tidak main-main. Oh, saya harus belajar, Bapak Ibu juga mendampingi saya, Bapak Ibu juga memperhatikan saya belajar. Nah, sebagai yang selama ini mungkin kita keliru, kita menyuruh anak-anak kita untuk ayo Dek belajar, jamnya belajar. Nah, Bapak Ibunya nonton TV misalnya. Ini contoh yang tidak baik. Sehingga kalau kita menyuruh anak kita belajar, kita juga harus ikut di dalamnya. Kita harus konsekuen dengan aturan apa yang sudah kita buat pada anak kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memberikan reward misalnya pada anak. Kalau kamu belajar besok hari ini pelajarannya apa, ada PR atau tidak, anak merasa diperhatikan, kemudian besok nilainya bagus, kamu saya beri hadiah ini nak misalnya. Itu juga merupakan suatu motivasi sehingga nanti anak belajar itu sudah tidak ada keterpaksaan lagi. Kalau itu dilakukan secara berulang-ulang menjadi suatu pembiasaan, saya yakin itu nanti dimulai dari lingkungan yang paling kecil, dari lingkungan keluarga, kemudian nanti bisa menular ke lingkungan di sekitar kita. Nanti semua anak itu insya Allah akan belajar tidak lagi sebagai suatu sekedar menunaikan tugas. Saya sudah belajar, tapi belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Merasa dirinya saya wajib untuk belajar, saya butuh untuk belajar karena saya mempunyai cita-cita tertentu yang itu harus saya capai. Saya ingin seperti teman-teman saya, kakak-kakak saya, saudara-saudara saya yang seperti itu, dan mereka sukses karena dulu mereka belajar. Dan saya belajar sekarang juga didampingi orang tua. Orang tua harus mendukung. Jadi peran yang paling utama itu tidak hanya di sekolah yang didampingi oleh guru, tapi yang paling banyak peranannya justru menurut saya itu adalah peran dari orang tua. Karena kalau di rumah kita sudah dilakukan pembiasaan yang bagus, di sekolah tentunya Bapak Ibu guru itu juga akan memberikan arahan yang bagus. Nah, sehingga keduanya bisa bersinergi. Saya kira itu Bu Asih, monggo bagaimana? Oh ya, terima kasih. Ini memang baik sekali sehingga kita bisa menerapkan juga mungkin di saat kita di sekolah bersama anak-anak siswa dan juga bersama anak-anak di rumah. Ya. Ini juga anak-anak saya juga
masa-masa harus belajar, kadang-kadang juga menunggui menunggui, kadang-kadang yang menunggui sambil tunggu sambil belajar di sana ngantuk sendiri ya. Ya, terima kasih Bu Arif, mungkin apa namanya, ini menjadi suatu pengalaman ataupun suatu tambahan ilmu untuk kita semuanya. Matur nuwun Bu Arif. Saya kembalikan ke Bapak moderator, monggo. Oh iya. Demikian jawaban dari Bu Arif, dan saya kira sudah juga ditanggapi oleh Ibu Asih. Kemudian ini di chat with everyone itu ada pertanyaan dari Bu Asih tentang senam otak. Senam otak itu mungkin bisa bisa ditanggapi. Sebentar, apakah Pak. ada hubungannya dengan cara belajar efektif itu? Ternyata memang Atau menarik mungkin sekali. ada partisipan yang lain yang ingin bertanya tentang cara belajar efektif. Saya kira ini sangat menarik sekali ya, karena kita profesi kita sebagai guru, kita memang harus memotivasi agar anak-anak kita mau belajar secara mandiri, yang mungkin sebagai orang tua, sebagai guru, kita memberikan motivasi saja, karena pada intinya memang yang butuh untuk belajar itu adalah mereka, anak-anak. Jadi anak-anak dibangun kesadaran untuk mau belajar. Berarti kita saling belajar ya Pak Miftah ya, saling belajar. Kita juga belajar sama anak-anak. Saling. Karena anak-anak itu duplikasi itu, mereka suka meniru gitu. Kalau kita habis repot nonton TV ya anak-anak kita akan nonton TV gitu. Kalau hari mainan HP ya anak HP. Kita ajak main HP bersama ya. Karena kita belajar bersama. Bapak. Nah, anak-anak itu nanti. Iya. Jadi Iya. senam otak. Tapi udah ngerti. Oke. Jadi Ada yang menanyakan tentang senam otak ada berapa jenis begitu ya? Begitu Ya. Pak moderator. iya ya, Oke. ya pertanyaannya itu. Kalau jenisnya sendiri, ini terus terang saya belum nggak hafal ya terus jenis senam otaknya, tapi kalau beberapa gerakannya itu memang ada beberapa gerakan, misalnya bagaimana untuk kita bisa melatih konsentrasi, misalnya dengan meletakkan kedua telapak tangan di depan dada, kemudian dengan meregangkan kelima jari tangan, kemudian ada yang mengembalikan ke posisi kedua telapak tangan di depan dada, kemudian meregangkan telapak tangan kanan, tangan kiri, membentuk pistol dan sebagainya. Kemudian memposisikan telapak tangan kanan, telapak tangan kiri, kemudian memposisikan telapak tangan kanan di atas kepala, kemudian telapak tangan kiri di atas perut misalnya, kemudian mengambil posisi duduk, meletakkan kedua telapak tangan di atas paha, kemudian memposisikan kedua tangan lurus di depan, jari telunjuk kanan dan kiri menunjuk ke arah depan dan sebagainya. Itu yang digunakan untuk melatih konsentrasi, bagaimana kita memfokuskan suatu gerakan. Nah, sehingga ini juga akan menanamkan pada memori otak kita untuk melatih suatu konsentrasi sehingga dapat mempersiapkan diri dalam belajar. Kalau untuk jenis-jenis senam otak sendiri, mohon maaf saya belum hafal itu jenis-jenisnya. Monggo mungkin Bapak Ibu partisipan ada yang mungkin bisa membantu untuk mungkin ada yang lebih tahu tentang senam otak itu sendiri, jenisnya apa saja. Mungkin ada yang bisa membantu, mungkin kalau ada yang tahu monggo silahkan.
boleh. Sambil menari boleh ya Bu Arif ya? Boleh saja, itu untuk Sambil menarik. belajar. Ya, kita refresh Menarik, ya. gitu. Nanti kita sambung kembali, kita fokus kembali ke materi kita, bisa saja. Begitu, moderator, monggo silakan. Oh iya, yeah. Terima kasih jawabannya dari Bu Arif Budiarti. Semoga saja jawaban ini memuaskan. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Absen sudah bisa diakses, silakan untuk diisi. Bu Siti Aisyah mungkin ada pertanyaan. Ya, sebentar. Oh ya, mau bertanya nih, Oke. kalau misalnya Yang agak keras, Bu, agak keras. Kurang keras. keras nggak pakai Iya. headset nih, maaf. Nah, yoga itu termasuk senam otak juga atau bukan ya? Oke, di yoga itu merupakan salah satu dari contoh gerakan yang bisa digunakan untuk senam otak, Bu, karena itu juga melatih kita untuk konsentrasi, melakukan suatu kegiatan yang terfokus begitu. Bagaimana Bu Ais? Oh ya, makasih. Terus kalau misalnya senam otak itu bisa nggak dipukul rata dari anak-anak sampai tua gitu, sama gerakannya atau ada sendiri klasifikasinya? Untuk gerakan-gerakan dasar itu mungkin sama ya, Bu, tapi untuk itu tergantung dari kita. Kita bisa mengembangkan sendiri. Tentunya kalau dari anak-anak PAUD ya tidak sama lah dengan yang dewasa, dengan yang SMA, dengan yang SMP tentunya tidak sama. Tapi mungkin ada gerakan-gerakan yang bisa kita manipulasi sehingga menjadi suatu gerakan yang menarik. Yang di situ ada intinya itu kita bisa memfokuskan suatu gerakan sehingga kita bisa, oh kalau seperti ini tujuannya agar kita fokus pada satu titik seperti ini. Nah, nanti kita akan belajar, itu tentunya akan lebih mudah untuk masuk ke suatu materi. Oh, kalau kita sudah seperti ini, gerakan seperti ini melatih kita untuk fokus pada satu tema misalnya. Nah, berarti nanti kita masuk ke satu materi. Kemudian nanti kalau kita kombinasi, berarti nanti kita masuk ke suatu sub-sub tema misalnya seperti itu. Oh iya gitu ya. Nah, kalau senam orang senam itu kan butuh tenaga, butuh energi yang banyak. Kira-kira apakah ada makanan khusus yang disiapkan untuk senam otak, ada nggak kira-kira? Sepertinya kalau makanan yang khusus untuk merangsang otak itu, kalau makanan yang khusus itu sebenarnya nggak ada ya. Kalau makanan yang khusus nanti kalau makan seperti ini jadi pinter seperti itu, sepertinya tidak seperti itu, tidak bisa instan seperti itu. Semuanya itu ada faktor genetik, juga ada faktor dari lingkungan. Faktor genetik kalau memang kita genetiknya bagus, kemudian kok kebetulan juga ditunjang oleh faktor lingkungan. Faktor lingkungan memang salah satunya bisa dari makanan. Misalkan kita diberikan pada anak-anak kita makanan yang mengandung minyak ikan misalnya, kemudian mengandung nutrisi yang bagus untuk otak misalnya, itu memang bisa membantu untuk meningkatkan suatu kecerdasan. Tetapi itu pun juga harus ada batas-batasnya, karena tidak semua orang bisa dipukul rata. Misalnya, kalau dikasih minyak ikan, ada rumor kalau dikasih minyak ikan 1 sendok itu pinter. Nah, biar lebih pinter tak kasih 3 sendok misalnya, nanti malah jadinya hiperaktif gitu. Itu seperti pengalaman saya dulu yang pernah ngajar di SLB seperti itu ya. Ada anak-anak yang dia menjadi hiperaktif ya karena perilaku orang tuanya seperti itu, pengen anaknya pinter, pada waktu hamil diberi minyak ikan dalam jumlah banyak, ternyata jadinya malah hiperaktif seperti itu. Ya. Kalau misalnya kita udah pernah senam otak juga pernah senam otak lagi, kira-kira ngaruh nggak ya dengan perilaku kita ya ke depannya? Bagaimana? Kalau misalnya kita pernah senam otak kan sudah sehat terbiasa, kemudian kita nggak senam lagi, apakah kemudian terpengaruh nggak ya perilaku yang berbeda gara-gara ikut senam dan tidak ikut senam otak gitu? Itu tergantung
kondisi Bu. Jadi karena pembiasaan, suatu pembiasaan biasanya kalau kita sudah pernah mendapatkan senam seperti itu, kemudian kita misalnya contoh yang paling mudah pada waktu kita diklat misalnya, kita diklat pernah diberikan senam otak seperti itu, kemudian di lain tempat diberikan seperti itu lagi, biasanya kita wis tahu gitu ya, kita sudah pernah. Tapi paling tidak pada saat itu kita akan mengikuti apa yang instruktur perintahkan pada saat itu, sehingga paling tidak pada saat itu kita juga akan terbawa, emosi kita akan terbawa ke sana. Meskipun nanti lama-lama mungkin akan berangsur-angsur berbeda, mengalami penurunan dibandingkan pada waktu kita belum pernah mengalami senam yang sama sekali itu. Itu Bu Ais. Oh ya, makasih penjelasannya lumayan lah. Nanti supaya nanti saya juga presenter nih bagus nih untuk depan, untuk anak-anak, untuk orang dewasa, untuk remaja juga bagus ya untuk senam otak. Moderator. Oke, demikian penjelasan dari Bu. Ada pertanyaan lagi Bu Arif dari Pak Agung. Yang dimaksud dengan mencari sumber belajar lain yang menunjang itu seperti apa? Oke, mencari ya. Terima kasih. Mencari sumber belajar lain. Nah, selama ini mungkin bagi kebanyakan siswa itu sumber belajar yang mereka dapatkan hanya dari guru. Mereka hanya mengandalkan catatan dari guru, mengandalkan buku paket yang digunakan di sekolah, misalkan e-book misalnya. Nah, sumber belajar tidak hanya berasal dari itu. Kita bisa menggunakan media sosial, bisa menggunakan media elektronik yang kita punya, pakai HP kita bisa download, kita bisa mencari sumber-sumber di internet. Kemudian kita juga bisa dengan membaca tidak hanya dari buku, bisa dari majalah, bisa dari jurnal, bisa dari jurnal, majalah, kemudian surat kabar dan sebagainya, misalnya seperti itu. Enggak, Pak Miftah? Oh iya, itu jawaban dari Bu Arif tentang mencari sumber belajar yang lain yang menunjang. Kemudian ada lagi yang pertanyaan, apakah senam otak itu suatu ilmu yang sudah teruji atau hanya sebuah tren saja? Semoga Bu Arif untuk dijawab. Senam otak ini memang sebagian berdasarkan pengalaman itu beberapa dengan melakukan senam otak, rasi yang tadinya kita kurang konsen, kemudian dengan diberikan senam otak kita akan melakukan suatu instruksi yang diperintahkan, kemudian setelah itu tentunya akan diberikan materi. Nah, kita bisa masuk materi itu dengan mudah. Kalau misalkan merupakan tren, saya kira tidak ya, karena hampir di semua bidang, misalnya kita mengikuti diklat, kemudian kita belajar di kelas, memberikan proses pembelajaran di kelas, tentunya kita juga akan berusaha bagaimana supaya anak-anak itu fokus terhadap materi kita. Nah, kita bisa mengawalinya dengan melakukan senam otak itu. Oh iya, terima kasih Bu Arif atas penjelasannya. Saya kira sudah cukup ya untuk presentasi pada malam hari ini. Saya hanya ingin menyimpulkan bahwa belajar efektif itu apa? Belajar efektif adalah belajar yang menyenangkan, terjadwal dengan baik, tidak memakan banyak waktu, hasil yang maksimal. Itu adalah belajar yang efektif. Nah, belajar efektif itu disesuaikan dengan kondisi masing-masing anak. Karena masing-masing anak itu punya kebutuhan, punya kemampuan yang berbeda-beda. Jadi yang dibutuhkan anak, kemudian tingkat kemampuannya, apakah dia itu seorang yang visual, auditorial, dan sebagainya, estetik dan sebagainya, itu disesuaikan dengan kondisi anak. Kalau tidak sesuai dengan kondisinya, tentunya tidak akan tercapai belajar yang efektif. Jadi kesimpulannya adalah kita menyesuaikan kecenderungan anak itu dengan metode yang seperti apa, itu yang kita terapkan. Demikian presentasi dari Ibu Arif Budiarti, guru biologi dari SMA Negeri 3 Purworejo. Kemudian waktu selanjutnya saya serahkan kepada host Ibu Asih Yuniati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Moderator, Bapak Miftah pada malam hari ini dan telah membawa kegiatan pada malam hari ini dengan indahnya bersama hingga hidup bisa saling berkomunikasi, saling belajar bersama, saling bertanya dan menjawab gitu. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya di ujung acara ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menjalankan tugas saya sebagai host banyak kekurangan dan kesalahannya, dan terima kasih kepada Ibu Arif pada malam hari ini yang telah memberikan banyak pelajaran pada kita semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.